Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kita melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah di masjid ini. Dan mungkin juga sebelumnya juga mungkin sebagian melaksanakan sholat khusyuk ya, sholat khusyuk sebagian yang disebutkan melakukan dengan berjemaah, atau mungkin bisa melaksanakan sholat khusyuk dilakukan secara tidak berjemaah, karena itu juga bisa. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan itu lebih afdal, sebagian mazhab ya. Mazhab Syafi'i mungkin sholat khusyuk lebih afdalnya dilaksanakan berjemaah di masjid. Alhamdulillah, masya Allah, siap-siap Islam di lingkungan kita ini di beberapa tempat, masya Allah ya, Islam. Kalau kita itu bersyukur sekali kita ada di lingkungan ini ya, karena syiar Islam sampai sholat khusyuknya, sholat gerhana, masya Allah, di mana-mana. Ketika banyak orang yang melaksanakan perintah Rasulullah SAW, diantaranya yaitu sholat dan juga takbir, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna khusufah syamsi wal qamar ayatun min ayatillah, bahwa gerhana matahari dan bulan itu adalah merupakan ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah. La yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi, dan keduanya itu tidak bergerhana karena ada seseorang mati, ada seseorang meninggal, atau ada seseorang yang melahirkan, yang lahir. Tapi ini yukhawwifullahi ibadahu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mengingatkan hamba-hambanya, agar hamba-hambanya itu bisa ingat kepada Allah, bisa takut, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihat itu, fa'siru ila shalah, maka segeralah kalian melaksanakan salat. Atau dalam riwayat lain itu juga menyebutkan, maka segeralah kalian berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan bertakbir. Jadi istighfar, doa, takbir, kemudian juga Allah, tasaddaqu, dan sedekahlah kalian. Jadi di antaranya hal-hal yang disunnahkan ketika melaksanakan, ketika terjadi gerhana matahari ataupun bulan. Masya Allah, alhamdulillah, kaum muslimin di sini sudah banyak sekali yang melaksanakan dengan takbir, begitu takbir di mana-mana. Jadi kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga lingkungan ini menjadi lingkungan yang kebaikan, lingkungan untuk mendidik kita dengan didikan Islami ya, kepada anak-anak kita. Jadi kita mewariskan agama, mewariskan aturan-aturan Allah yang masih masih kita abadikan, tentunya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in, kemudian juga orang-orang yang mengikuti mereka juga, mungkin insyaallah termasuk kita semuanya. Semoga juga mendapat doa salawat dan salam sampai hari kiamat nanti. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada hari ini yaitu juga merupakan tema ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan shaum, yang melaksanakan shaum termasuk ibadah yang untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga shaum itu kan banyak macamnya. Ada shaum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa di bulan Ramadan, ataupun juga puasa nazar,
berpuasa, itu maka juga wajib ditunaikan. Apabila anak saya lulus naik kelas, maka saya mau berpuasa, itu juga wajib, ya, karena ketika anaknya lulus maka wajib ditunaikan puasa itu. Ataupun hal-hal yang lain, apabila saya bisa membeli rumah umpama, itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan berpuasa. Itu namanya puasa nazar, puasa yang wajib ditunaikan. Atau diantaranya juga puasa wajib, yaitu seperti puasa karena kafarat, yang wajib itu dilaksanakan. Kemudian juga mungkin puasa qadha mengganti puasa yang di bulan Ramadan itu tidak sempat melaksanakan puasa karena uzur, seperti kalau perempuan yaitu haid dan nifas, maka itu kan tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian di luar bulan Ramadan diwajibkan untuk mengqadhanya atau mengganti. Itu semuanya diminta untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan semata-mata melaksanakan tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita selalu ditanamkan seperti itu dalam melaksanakan bahkan segala aktivitas amalan kita sehari-hari. Bagaimana kita itu semuanya untuk lillah. Bagaimana untuk lillah? Jadi semoga dengan kegiatan itu kita mendapat ridho dari Allah. Semoga dengan sebab berbuat seperti itu kita mendapat ridho dari Allah. Jadi selalu Allah ya disebut dalam segala aktivitas. Bagaimana kita? Kalau mungkin kita dapat merenung sekarang dalam sehari semacam itu, sampai berapa jam kita yang ingat kepada Allah? Berapa aktivitas kehidupan kita yang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk niatkan bertakarrub kepada Allah, untuk niatkan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu kita renungkan, ya. Jadi bagaimana usaha itu ya kita lebih menterbiah diri kita itu dalam kehidupan ini, bagaimana kehidupan bisa selalu ingat kepada Allah walaupun kita bekerja, ingat kepada Allah. Ya Allah, saya sebenarnya dibimbing oleh Allah dalam melaksanakan ibadah ini, dalam melaksanakan mencari kehidupan sehari-hari ini. Jadi merasa Allah ada di sampingnya, merasa bahkan bisa merasa muraqabatullah. Jadi merasa diawasi oleh Allah. Jangankan hanya sholat itu, barangkali sebagian umat Islam itu yang ingat kepada Allah hanya dalam sholatnya. Ya, dalam sholat aja, sholat nanti kerjakan berapa menit. Tapi alhamdulillah kalau masih dalam sholat itu kita masih banyak ingatnya kepada Allah. Bahkan ketika sholat juga kita banyak yang tidak ingat kepada Allah, ya kan? Nah itu kan sholat itu sebenarnya yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang diingat. Seberapa besar pahala sholat itu tidak sama di antara orang dengan orang lain, itu tidak sama. Seberapa banyak dalam sholat kita ingat kepada Allah, maka seberapa besar pahala yang kita dapat gitu. Jadi kita selalu berusaha dalam sholat itu juga itu harus banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita ingat kepada hal dunia itu dibalikkan lagi ke bahwa kita sedang sholat. Oh iya, saya sedang sholat, sedang menghadap kepada Allah, sedang mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sedang mengharap agar kita dinilai oleh Allah, disukai oleh Allah, begitu ya, diusahakan. Jadi begitu juga berpuasa di sini, niatkan pertama itu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kalau sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kehidupan ini akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan. Bahkan dalam ayat dalam Al-Qur'an itu disebutkan kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu makhrajan. Allah buatkan baginya jalan keluar. Ada jalan keluar dalam kehidupan itu. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dia dari mana yang ia
tidak sangka datangnya rezeki itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang yang melaksanakan aktivitasnya itu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada puasa itu yang disunnahkan. Di antara puasa yang disunnahkan itu seperti puasa Senin Kamis. Itu sunnah, dianjurkan. Dan sunnah di sini yaitu sunnah apabila dikerjakan itu mendapat pahala, tapi seandainya tidak dikerjakan itu juga tidak apa-apa. Itu sunnah di sini. Jadi seperti sunnah puasa Senin Kamis, kemudian juga ada puasa hari Arafah. Tapi tentunya bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, itu hari Arafah, hari tanggal berapa 9 ya? Hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi sebelum lebaran haji, sebelum lebaran kurban, satu hari sebelum lebaran kurban itu disunahkan untuk berpuasa. Itu namanya puasa Arafah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, itu katanya yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, itu dapat menutup dosa yang telah lampau dan dosa yang setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun itu akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wasuila an shaumi yaumi Asyura. Rasulullah itu ditanya tentang puasa di hari Asyura. Faqala, beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyah, puasa pada yaum Asyura itu dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Jadi kalau puasa di yaum Asyura itu dapat bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Tapi kalau puasa di hari Arafah itu bisa menghapus 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun berikutnya. Jadi di sini sudah ada 2 hari yang disunahkan. Kemudian juga Rasulullah SAW ditanya juga an shaumi yaumil itsnain, dari puasa pada hari Senin. Faqala, beliau menjawab, dzalika yaumu wulidtu fihi. Dzalika yaumun wulidtu fihi, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin, sehingga beliau itu berpuasa. Kemudian bu'ithtu fihi, dan aku diutus di hari Senin. Jadi beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul itu pada hari Senin. Kemudian wa unzila alayya fihi, dan Al-Qur'an diturunkan kepadaku pada hari Senin. Jadi Rasulullah mengungkap alasan-alasan beliau itu di berpuasa di hari Senin di sini karena ada 3 di sini yang disebutkan dalam hadis ini, itu ada 3 macam yang disebutkan karena hari Senin itu katanya hari kelahiranku, kemudian aku diutus, kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada aku pada hari Senin. Kemudian hadis berikutnya mengenai puasa juga. Jadi kita telah tahu bahwa ada puasa di hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, kemudian puasa Yaum Asyura tanggal 10 bulan Muharram, itu juga disunahkan, sudah lewat. Tanggal 10 bulan Muharram, kemudian di sini yang disebutkan dalam hadis yaitu puasa hari Senin. Kemudian ada juga 6 hari di bulan Syawal, itu disunahkan juga. Itu dari hadisnya dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, telah berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyamid dahri, ia seperti berpuasa setahun penuh, ya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seakan-akan berpuasa setahun penuh, ya. Jadi sangat besar sekali fadilahnya berpuasa di bulan Ramadan dan diikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan
tahun penuh. Ya, ini diantara puasa-puasa yang disunahkan. Ada juga puasa yang disunahkan juga, yaitu puasa khusus di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban sunnah memperbanyak puasa, tapi tanggal berapanya itu tidak tentu. Pokoknya kalau memasuki bulan Sya'ban itu sunnah untuk memperbanyak puasa. Ini kayaknya sebentar lagi Sya'ban ini, sekitar 3 bulan lagi ya. Itu sunnahnya. Saya mungkin kita berpuasa Senin Kamis karena memang sudah puasa yang dianjurkan setiap minggu, itu 2 hari setiap minggu disunahkan. Itu hasilnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir. Beliau itu berpuasa hingga kita berkata ia tidak berbuka, tidak makan, tidak minum. Jadi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan beliau itu sehari-harinya berpuasa, gitu. Seakan-akan sehari-harinya berpuasa. Wa yuftir hatta naqula la yasum, dan beliau itu tidak berpuasa sampai kita itu mengatakan beliau itu tidak berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyam syahrin qattu illa Ramadan. Dan saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi intinya beliau itu memang sering beliau berpuasa, ya, memang sering berpuasa, tapi tidak berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ya. Kecuali di bulan Ramadan ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara min siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa yang lebih banyak puasanya daripada bulan Sya'ban. Jadi bulan yang paling banyak beliau berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Memang sehari-harinya kata Aisyah itu Rasulullah itu kadang-kadang memang kelihatan tidak seakan-akan berpuasa terus. Kemudian kadang-kadang seakan-akan tidak berpuasa, begitu kelihatannya. Kemudian beliau itu paling banyak berpuasa itu di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Tapi beliau tidak berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban, tapi paling banyak puasanya di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Sya'ban itu lebih semangat untuk melaksanakan puasa. Ini sebenarnya puasa ini sudah banyak kaum muslimin kalau di zaman sekarang ya, kalau lihat itu banyak kurang perhatian kepada puasanya. Beda dengan kaum muslimin sebelumnya. Ya, kalau sekarang mungkin, kalau dulu masih memang kalau saya sendiri masih kecil, banyak orang-orang itu sangat perhatian pada puasa. Kalau sekarang kelihatannya orang-orang itu sudah masalah puasa ini banyak berkurang dalam melaksanakan ibadah puasa. Padahal puasa itu sangat banyak faedahnya, ya, banyak faedah dari segi agama dan juga faedah dari segi kesehatan. Insyaallah. Segi kesehatan ternyata banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa berpuasa itu sangat bermanfaat untuk kesehatan, ya. Bahkan sampai ada seakan-akan hadis, tapi bukan hadis. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Ini bukan hadis. Maksudnya bukan perkataan Rasulullah. Tapi perkataan ini sempat populer atau sekarang kan viral di zaman ini, viral, sehingga oleh banyak kaum muslimin ini sudah dikira hadis, tapi ternyata bukan hadis. Jadi periwayatannya, jadi informasi ini informasi yang tidak valid dari Rasulullah. Dulunya
memang banyak orang mengira itu hadis, karena memang ada sanadnya juga. Cuman sanadnya lemah, ada kelemahan pada sanadnya sehingga ini bukan hadis. Ternyata yang membawa informasi ini umpamanya ternyata orangnya ada pembohong. Oh, ini ditolak, ini bukan hadis, bukan Rasulullah yang mengatakan. Jadi walaupun demikian, ya, walaupun ini bukan dari Rasulullah SAW, memang secara arti itu memang benar bahwa berpuasa itu memang akan membuat sehat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu ibadah, tapi ibadah itu akan bermanfaat. Bahkan ini akan bermanfaat bukan hanya dari sisi agama saja, tapi juga bisa mendatangkan faedah dari sisi dunia, akan menyebabkan akan mendatangkan kesehatan, ya. Bisa menurunkan kolesterol mungkin ya ada, atau bisa menurunkan kadar gula, itu kadar gula atau punya tekanan darah tinggi bisa turun itu dengan berpuasa. Dan juga kesehatan yang lain mungkin yang lebih tahu ini ada orang yang ahli kesehatan, itu bahkan banyak yang diakui nih. Bahkan ada sebuah penelitian banyak orang Jepang yang baru-baru ini meneliti, ya, orang Jepang ternyata puasa itu bisa bisa mendatangkan kesehatan yang sangat bagus untuk kesehatan, sampai mendapat Nobel katanya. Wallahualam, informasi yang benar agak dulu memang pernah ada, saya pernah dengar gitu. Ini saking besarnya fadilah berpuasa, sehingga dengan demikian ini berpuasa itu perlu diperhatikan kembali oleh kaum muslimin agar tidak meninggalkan ibadah puasa. Bukan hanya ibadah puasa yang wajib saja, tapi ibadah-ibadah puasa yang disunahkan, ya, ibadah-ibadah puasa yang disunahkan. Ini diantara ibadah-ibadah puasa yang disunahkan juga. Yang disunahkan juga yang penting yaitu tanggal 13, 14, 15. Itu yang dikatakan hari Yaumul Bid, hari-hari yang hari-hari putih. Asal maknanya hari-hari putih yaitu tanggal 13, 14, 15, atau hari di mana bulan itu cahayanya terang. Ya, cahayanya terang bulan. Ketika bulan itu memiliki cahaya terang yaitu tanggal 13, 14, 15, itu juga disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini juga banyak yang hilang dari kalangan kita. Yaumul Bid ini banyak yang ditinggalkan. Mungkin hanya banyak yang tahu puasa Senin Kamis saja, tapi ternyata puasa tanggal 13, 14, 15, tapi bukan tanggal Masehi, bukan tanggal Masehi, tapi tanggal Hijriyah. Setiap bulan tanggal 13, 14, 15 itu disunahkan berpuasa. Walaupun juga tidak berpuasa secara terus-menerus selama 3 hari tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Walaupun hanya tanggal 13-nya saja, besoknya tidak, karena tidak bisa. Itu juga mendapatkan fadilah berpuasa Yaumul Bid, hari-hari di mana bulan itu terang. Itu tanggal 13, 14, 15 setiap hari, setiap bulan. Ini riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Tirmidzi, wa shahahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini yang diantara yang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang diharamkan, ada puasa yang diharamkan, bukan malah mendapat pahala walaupun ibadah, tapi juga mendapat siksaan, mendapat dosa. Coba dibayangkan, orang yang berpuasa mendapat dosa, padahal kebaikan puasa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Secara lahir itu berbuat baik, secara lahir kan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah katanya, berpuasa masa dilarang. Tapi ini tidak. Jadi memang ada yang dianjurkan, ada yang dilarang oleh dalam Islam.
Di antara yang dilarang la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi. Tidak halal bagi seorang perempuan yang berpuasa sunnah. Orang perempuan ini. Wanita tidak boleh berpuasa sunnah kalau suaminya ada di rumah, kecuali atas izin suaminya. Mau berpuasa sunnah nggak bilang-bilang ke suaminya, bilang dulu ke suaminya, saya boleh berpuasa nggak? Puasa apa sendiri? Oh iya boleh. Begitu. Mengapa kok dilarang? Ya begitulah agama mengajarkan. Jadi walaupun tabarruk kepada Allah harus izin dulu kepada suaminya. Saya mau, kalau tidak diizinin oleh suaminya, maka itu malah dapat dosa. Ya, berpuasa malah dapat dosa, bukannya malah berpahala. Bahkan hadisnya ini muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi bagi kaum wanita kalau ingin berpuasa sunnah harus izin ke suaminya dulu. Kalau diizinin lanjutkan, kalau tidak diizinin maka tidak boleh berpuasa. Kemudian kalau berpuasa sunnah kita walaupun laki-laki atau perempuan sedang berpuasa sunnah, bolehkah kita batalkan? Ya, bolehkah kita batalkan? Kalau puasa sunnah itu tidak diteruskan, ya, ini dibatalkan itu juga tidak apa-apa. Seperti contohnya mau seorang istri berpuasa kemudian dilarang oleh suaminya, jangan membatalkan puasanya, ya batalkan saja. Dengan demikian sudah punya niat baik dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suaminya sudah melarang untuk berpuasa, jangan lanjutkan puasanya, batalkan aja. Masih berpuasa maka dia berdosa. Jadi intinya memenuhi hak-hak suami itu lebih besar pahalanya dari seorang wanita berpuasa selama sehari. Begitu dalam Islam. Karena yang akan memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking besarnya hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri, itu juga lebih besar pahalanya dari berpuasa. Begitu intinya. Kemudian yang tidak dibolehkan berpuasa juga yaitu pada hari Lebaran. Untuk hari Lebaran tidak boleh berpuasa. Yaitu Yaumul Fitri wa Yaumul Nahar, Idul Fitri dan hari Lebaran Kurban, itu juga tidak boleh. Bahkan kalau hari Kurban itu juga bukan hanya lebarannya saja, tapi juga tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13 itu yang namanya juga hari tasyrik, ya, hari tasyrik. Hari tasyrik itu hadisnya dari An-Nubaitsah Al-Hadali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nubaitsah Al-Hudali qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik ayyam aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan-makan. Kata Rasulullah, ya, hari makan-makan dan hari minum-minum. Makanya dilarang untuk berpuasa, jadi gitu. Kemudian wa dzikrillah azza wa jalla, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam itu tidak dibolehkan berpuasa di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan pada hari itu adalah ayyam aklin wa syurbin, hari makan-makan dan hari minum-minum. Jadi tidak dibolehkan untuk berpuasa. Bagi orang yang berpuasa maka bukannya mendapat pahala, tapi berdosa karena sudah ketentuan dari agama kita itu dilarang pada hari itu. Wallahu a'lam. Jadi kita itu semata-mata mengikuti apa yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Jadi sami'na wa ata'na, kita ikutin saja sami'na wa ata'na. Kalau sudah itu sudah tidak dibolehkan, ya kita jauhin saja. Kemudian wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu qala,
ولم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. Dan beliau tidak meringankan berpuasa di hari tasyrik itu kecuali bagi seorang haji yang tidak menemukan liman lam yajid al-hadiya, yang tidak menemukan hadyu, tidak mendapat hadyu untuk disembelih. Jadi bagi orang yang mau haji tamattu, ini biasanya pembahasan haji, biasanya orang haji itu kan diwajibkan bagi orang yang haji tamattu, ya, haji tamattu atau haji qorin itu harus menyembelih kambing, itu namanya hadyu, harus menyembelih kambing. Nah, kemudian dia tidak punya untuk menyembelih kambing, maka apa gantinya? Gantinya berpuasa 3 hari di tanah suci, kemudian 7 hari di rumahnya. Bagi orang yang tidak punya untuk menyembelih kambing atau punya uang tapi kambingnya tidak ada, gitu. Bagi orang yang berhaji di sini, bagi orang yang berhaji yang tidak menemukan haji, ya, tidak menemukan haji. Ini diantara hari-hari yang diharapkan untuk berpuasa. Jadi ada puasa-puasa sunnah, ada puasa-puasa yang diharapkan. Dan diantara yang diharapkan yaitu ya hari berpuasa di hari Lebaran, kemudian berpuasa di hari Tasyrik, kecuali bagi orang yang haji yang tidak menemukan hadyu atau dam untuk disembelih, itu tidak dibolehkan. Sebenarnya masih ada lagi puasa-puasa yang diharamkan yang tidak boleh dilakukan. Itu ada beberapa, seperti orang berpuasa setahun penuh, itu juga tidak boleh, ya. La soma man somal abad. Jadi kerjanya puasa terus, tidak berhenti. Itu juga tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi harus yang bagus kan puasa Daud. Kalau puasa Daud beda. Jadi buat puasa Daud itu berpuasa sekarang puasa, besok tidak berpuasa. Jadi puasa selang hari. Puasa tidak terus itu berpuasa. Itu bagus sekali puasa Daud, dan itu walaupun dilakukan oleh Nabi Daud, tapi dalam syariat Rasulullah SAW, syariat itu diakui dalam syariat Rasulullah SAW, sehingga boleh melakukan puasa Daud, ya. Jadi kalau puasa setahun itu juga termasuk puasa yang diharamkan, sehingga yang diharamkan itu ada beberapa, yang termasuk istri yang harus izin tanpa izin suaminya, itu diharamkan. Kemudian ada sebenarnya juga puasa yang tidak bagus dilaksanakan, yaitu seperti puasa di hari Jumat. Itu juga ada larangan, dilarang untuk berpuasa di hari Jumat, tapi hanya 1 hari mengkhususkan hari Jumat saja. Tapi juga itu larangan tidak sampai berlama-lama, bukan haram yang sampai haram dosa, tapi cuma makruh, tidak dianjurkan makruh, ya. Jadi lebih bagus tidak berpuasa kalau hanya 1 hari Jumat saja, ya. Kalau hanya berpuasa 1 hari pada hari Jumat saja, karena memang ada hadis demikian. La tahassu yaumal jum'ati, la tahassu lailatal jum'ati qiyamin min bainil layli, la tahassu yaumal jum'ati bisiyamin. Jadi jangan khususkan hari Jumat itu untuk berpuasa. Kalau hanya 1 hari itu tidak dianjurkan. Jadi kalau mau hari Jumat ya sama Sabtunya, atau kalau hari Jumat sama Kamisnya. Kalau hari Jumat saja, karena hari Jumat mau berpuasa, itu tidak dianjurkan, bahkan makruh. Bahkan kata sebagian ulama memang haram. Tergantung ulama yang memahami hadis ini, begitu kan. Kecuali kalau qadha, ya terserah, kalau qadha hari apa aja itu bisa. Kalau puasa qadha, ya. Ini kalau puasa sunnah tidak mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa, lebih bagusnya kalau hanya 1 hari
berpuasa pada hari Jumat. Itu beberapa puasa yang diharamkan ya. Secara singkat diharamkan berpuasa, cuma ada beberapa hari yang lain juga diharamkan tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi ada yang disunahkan, ada yang diharamkan ya. Yang disunahkan itu puasa Senin Kamis, puasa puasa hari Arafah, kemudian juga puasa hari Asyura, 10 Asyura, bahkan juga 9-nya ada hadis lain ya, 9 juga, 9 Asyura sama 10-nya. Walaupun itu tidak sempat dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, puasa 9 Asyura. Cuman beliau berkata, seandainya saya masih tahun depan diberikan panjang umur, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Itu termasuk 9, termasuk 10 Asyura yang dianjurkan, termasuk juga apa lagi? Awal bulan, akhir bulan, ayat Mubin tanggal 13, 14, 15 itu juga hari-hari yang disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi sehingga kita diharapkan ini ada perhatian kembali bagaimana kita lebih memperhatikan puasa yang niat semata-mata untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana niatkan semoga dengan puasa itu kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian secara singkat tema pada hari ini. Sebenarnya satu tema sebenarnya butuh waktu lama ya, tapi ya secara singkat karena insyaallah kita sudah banyak mengetahui mengenai puasa yang disunahkan dan puasa yang dilarang. Kita bahwa dasar-dasar yang dipakai yaitu hadis-hadis yang telah ada dari Rasulullah SAW yang telah diambil kesimpulan oleh para ulama-ulama kita. Demikian dan saya waktu dalam Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.